adalah Pak Wasno. Pak Wasno sudah menjadi seorang penderes sejak tahun 90-an. Hal pertama yang dilakukan Pak Wasno sebelum menyadap nira yaitu menyiapkan laru atau pengawet alami. Untuk mencegah kerusakan nira atau badik karena proses fermentasi, maka perlu ditambahkan laru pada nira kelapa. Laru yang digunakan berupa cangkang buah manggis, tatan langka, dan kapur sirih. Untuk pemberian laru berkisar 100-200 ml per bongkor. Terlalu banyak laru itu akan membuat warna gula menjadi gelap dan berbau apek. Dan bila kekurangan laru, itu juga akan membuat gula menjadi susah kering dan mengakibatkan susah dibuat gula semut. Pak Wasno melakukan penyadapan nira 2 kali dalam sehari, yakni di pagi dan sore hari. Setelah selesai proses penyadapan, nira tersebut disaring di atas wajan dengan menggunakan saringan stainless steel mesh 100. Ini bertujuan untuk mendukung tingkat kebersihan dan kualitas gula yang diproduksi. Dan waktu pemasakan nira yakni sekitar 4-5 jam. Dan itu tergantung berapa banyak volume nira. Ketika nira sudah mulai mengeluarkan buih saat pemasakan, Ibu Yani menambahkan minyak kelapa atau santan guna menghilangkan buih pada proses pemasakan. Ketika sudah memerah dan mengeluarkan aroma khas gula, itu tandanya nira sudah menjadi karamel dan siap diangkat. Dan nira tersebut diaduk-aduk hingga mengering. Gula yang sudah mengering kemudian digusar dengan menggunakan tempurung kelapa agar gula menjadi serbuk. Setelah gula menjadi serbuk, kemudian diayak menggunakan ayakan mesh 18. Setelah diayak, lalu masuk ke proses pengeringan yaitu dengan cara disangrai atau dijemur. Setelah kering, gula pun siap dikemas ke dalam plastik khusus dan gula siap dijual ke pengepul. Nah, ini adalah Ibu Sukinah, salah satu petani yang mau menjual hasil produksinya ke pengepul. Keindahan yang asri tak lepas dari medan yang sulit. Bebatuan terjal pun harus dilewati untuk sampai ke tempat pengepul. Sekitar 30 menit, akhirnya kita sampai di tempat pengepul. Tim angkut Koperasi Semeru Manise mulai mengambil hasil produksi para petani dampingan di pengepul, yang nantinya akan kita pindah dan kita olah di unit produksi Koperasi Semeru Manise. Tak lupa kita juga menuliskan inisial nama di setiap pengepul. Setelah itu, gula pun masuk ke unit produksi Koperasi Semeru Manise dan masuk ke ruang bahan baku. Barulah masuk ke proses sampling. Sampling adalah proses pengambilan gula dari setiap petani dan dikelompokkan sesuai inisial di masing-masing pengepul. Ini bertujuan agar bila nanti jika ada kesalahan waktu pengujian lab, kita bisa lebih gampang mencari nama pengepul dan petani. Itulah gunanya pemberian inisial nama di pengepul. Setelah proses sampling, kita masuk ke proses ayakan basah. Pengayakan ini dilakukan menggunakan ayakan mesh 18 dan magnet trap 3 lapis. Agar logam atau metal yang tercampur ke dalam produk bisa menempel ke magnet trap. Proses selanjutnya adalah masuk ke proses oven. Oven memakan waktu berkisar 4-5 jam dan kekeringan di bawah 2%. Setelah proses oven, diayak lagi dan barulah masuk ke proses sortir. Ini untuk memisahkan gula dari benda-benda asing seperti kepala semut, kotoran, dan gula yang gosong.
Lalu diayak lagi dan barulah dikemas untuk nantinya masuk ke proses pengiriman. Selain kemasan plastik, kita juga tersedia kemasan kardus dan paper shop, tergantung permintaan dari buyer. Untuk pasar domestik, kita juga memproduksi gula dengan varian rasa seperti rasa jahe kayu manis, kunyit, kencur, temulawak, dan masih banyak lagi. Kami juga memiliki sertifikat dari Organik Internasional LSO Ceres Jerman, Organik SNI dari LSO Innovis, PIRT Departemen Kesehatan, Halal MUI, dan Haki Merek.